Jadi pertama ada NS switching. Kita harus tahu dulu nih switch itu apa. Switch itu adalah perangkat jaringan yang bisa menghubungkan beberapa perangkat di jaringan lokal atau LAN di mana berdasarkan MAC address atau alamat yang dimiliki oleh setiap perangkat. Sedangkan NS switch ini lebih ke teknologi atau versi canggihnya nih dari si switch ini untuk meningkatkan keamanan data dan efisiensi atau lalu lintas data. Umpamanya seperti kalau switch ini lampu lalu lintas biasa gitu. Sedangkan NS switch ini lebih ke jalan tol otomatis. Jadi ketika ada kemacetan, jalan tol ini secara otomatis akan membuka jalur yang baru untuk menghindari kemacetan tersebut atau menghindari pengendara salah masuk jalur. Kemudian ada cara kerja NS switching atau NS switch. Jadi setiap perangkat pastinya memiliki alamat atau MAC address-nya tersendiri. Jadi ketika switch ingin mengirimkan data gitu ke perangkat, dia harus tahu dulu nih tujuannya atau alamatnya di mana atau MAC address-nya itu apa gitu. Seperti kita ketika ingin mengirim surat atau mengirim sesuatu ke rumah teman kita harus tahu dulu nih kan alamatnya di mana, di daerah mana, atau di provinsi mana gitu agar tidak sasar suratnya. Jika si switch ini nggak tahu nih tujuan atau MAC address-nya di mana, maka switch ini secara otomatis akan mengirimkan data ke semua perangkat. Sedangkan jika dia tahu nih, si switch ini tahu perangkat maksudnya tujuannya di mana, alamatnya di mana, maka switch akan secara langsung mengirimkan data itu ke perangkat tersebut tanpa mengganggu perangkat yang lain gitu. Sehingga switch terus memperbarui nih tabel MAC address berdasarkan lalu lintas data yang diterima. Nah, sedangkan jenis-jenis switch ini ada dua. Pertama ada unmanaged switch dan managed switch. Unmanaged switch ini dimana jenis switch ini tidak bisa dikonfigurasi langsung bekerja saat dihubungkan. Maksudnya gimana? Jadi jenis switch ini tuh bisa langsung dicolokkan atau langsung difungsikan, dan biasanya itu digunakan di jaringan kecil seperti di rumah ataupun di kantor-kantor. Jadi umpamanya seperti colokan listrik gitu. Sedangkan managed switch ini kebalikan nih dari unmanaged switch, di mana bisa dikonfigurasi dan bisa ditambahkan nih fitur-fitur seperti keamanan data dan lalu lintas data. Biasanya digunakan di jaringan-jaringan besar nih seperti perusahaan-perusahaan besar dan sejenisnya. Kemudian yang selanjutnya adalah perumpamaan dari switch. Switch itu bisa digambarkan seperti petugas parkir dalam sebuah pusat perbelanjaan. Tugas dari petugas parkir sendiri adalah mencatat nomor kendaraan dan lokasi parkir, sehingga saat pemilik kendaraan kembali, mereka bisa langsung diarahkan ke tempat yang benar tanpa perlu mencari kendaraan tersebut. Kemudian switch juga bisa diibaratkan seperti resepsionis dalam sebuah gedung perkantoran. Tugas dari resepsionis adalah mencatat nama tamu dan mengarahkan mereka langsung ke ruangan tujuan tanpa perlu melewati ruangan lain. Seperti itulah switch dapat diumpamakan. Kemudian contoh kasus dari switch. Yang pertama adalah jaringan kantor. Dalam sebuah kantor, dengan 10 komputer yang terhubung ke switch, maka komputer A dapat mengirim file ke komputer B. Switch bertugas hanya mengirim data ke komputer B tanpa mengganggu komputer lain. Kemudian contoh kasus lainnya adalah sekolah. Dalam laboratorium komputer sekolah yang menggunakan switch, itu digunakan untuk memastikan bahwa setiap komputer bisa mengakses server lokal sekolah dengan kecepatan tinggi tanpa hambatan. Kemudian contoh kasus lainnya adalah data center. Nah, dalam pusat data yang besar, switch itu juga digunakan untuk mengatur laju lalu lintas data antara server dengan efisiensi yang tinggi. Yang selanjutnya adalah LAN dan WLAN. LAN sendiri merupakan singkatan dari Local Area Network. LAN merupakan jaringan lokal yang menghubungkan perangkat dalam area terbatas, seperti rumah atau kantor yang menggunakan kabel seperti Ethernet. LAN sendiri juga biasanya digunakan dalam lab komputer sekolah, biasanya digunakan dalam lab informatika ataupun dalam lab komputer lainnya. Kemudian WLAN. WLAN sendiri juga merupakan singkatan dari Wireless Local Area Network. WLAN merupakan LAN tanpa kabel yang menggunakan sinyal radio atau Wi-Fi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat. Secara simpelnya adalah LAN merupakan network yang menggunakan kabel, sementara WLAN sendiri tidak menggunakan kabel atau wireless. Nah, WLAN menggunakan access point untuk menghubungkan perangkat secara wireless. Lalu materi selanjutnya adalah keuntungan dan kerugian.
Keuntungan dan kerugian LAN adalah dia stabil, cepat, aman, tetapi memerlukan kabel dan instalasi yang lebih kompleks. Sedangkan WLAN, dia fleksibel, mudah diakses, tetapi rentan terhadap gangguan sinyal dan keamanannya lebih lemah dibanding LAN. Adapun jenis WLAN security, yang pertama, Wired Equivalent Privacy, di mana dia ini metode keamanan lama tetapi kurang aman. Lalu yang kedua, Wi-Fi Protected Access. Dia lebih aman dibanding Wired Equivalent Privacy. Lalu yang ketiga ada WPA2 dan WPA3, di mana metode keamanan modern dengan enkripsi yang lebih kuat. Adapun perumpamaan bagi LAN dan WLAN. Perumpamaan LAN seperti jaringan telepon rumah yang menggunakan kabel, sedangkan perumpamaan pada WLAN ia seperti jaringan ponsel yang menggunakan sinyal radio untuk berkomunikasi. Adapun contoh kasusnya, yang pertama di perusahaan. Sebuah perusahaan menggunakan LAN untuk komputer utama di kantor agar lebih stabil, sementara WLAN digunakan untuk perangkat mobile seperti laptop dan tablet. Lalu yang kedua, rumah. Koneksi internet di rumah biasanya menggunakan WLAN agar perangkat seperti smartphone dan smart TV bisa terhubung tanpa kabel. Lalu yang terakhir ada kampus. Sebuah universitas menggunakan kombinasi LAN untuk laboratorium komputer dan WLAN untuk area umum seperti perpustakaan dan kantin. Ya, kita masuk ke materi paket routing. Paket routing berasal dari kata router yang artinya perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda dan meneruskan paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Paket routing sendiri artinya adalah memproses pengiriman data dari satu jaringan ke jaringan lain menggunakan router. Router bekerja pada layer 3 network dan menggunakan IP address untuk mengarahkan paket data. Kemudian jenis-jenis routing ada 3. Yang pertama, RIP atau Routing Information Protocol, yang artinya menggunakan hop count untuk menentukan jalur terbaik. Yang kedua, OSPF, Open Shortest Path First, yaitu menentukan jalur berdasarkan biaya dan kecepatan jaringan. Yang ketiga, BGP atau Border Gateway Protocol, yang artinya digunakan untuk routing antar jaringan besar seperti internet. Selanjutnya, protokol routing dibedakan menjadi 2. Yang pertama, routing statis, yaitu administrator jaringan menentukan jalur secara manual. Yang kedua, routing dinamis. Router menggunakan protokol seperti RIP, OSPF atau BGP untuk menentukan jalur terbaik secara otomatis. Kemudian proses-proses routing ada beberapa cara, teman-teman. Yang pertama, perangkat mengirim data dalam bentuk paket. Kemudian, router membaca header paket dan menentukan tujuan berdasarkan IP address. Selanjutnya, router memilih jalur terbaik berdasarkan tabel routing. Yang terakhir, paket akan dikirim ke tujuan melalui jaringan yang sesuai. Perumpamaan routing. Nah, di sini diumpamakan seperti sistem pengiriman surat, di mana alamat penerima digunakan untuk mengarahkan surat ke lokasi yang benar melalui berbagai kantor pos atau yang disebut router. Nah, contoh kasusnya. Yang pertama, browsing internet. Saat membuka website, paket data dikirim dari perangkat Anda ke server website melalui berbagai router yang memilih jalur terbaik. Yang kedua, kantor cabang. Sebuah perusahaan yang memiliki banyak kantor cabang akan menggunakan routing dinamis agar data dari cabang A ke cabang B dapat dikirimkan secara cepat dan baik. Yang ketiga, ada game online. Saat bermain game online, routing berperan penting dalam mengurangi latensi dengan memilih rute tercepat ke server game. Nah, kesimpulannya,
Jaringan komputer terdiri dari berbagai teknologi seperti Internet Switching, LAN, dan WLAN, serta packet routing yang bekerjasama untuk menciptakan komunikasi data yang lebih cepat dan efisien. Internet Switching memastikan pengiriman data yang optimal dalam jaringan lokal. Sementara LAN dan WLAN memungkinkan koneksi perangkat dengan atau tanpa kabel. Paket routing berperan dalam mengarahkan data melalui jalur terbaik untuk mencapai tujuannya. Dengan kombinasi teknologi ini, jaringan yang stabil, aman, dan efisien dapat dibangun untuk memenuhi berbagai kebutuhan komunikasi modern.